awqatis sholati maktubah wa ma yudkaru ma'ana. Ini jelasaken masalah sholat maktubah. Sholat maktubah masuk. Aslun fi awqati sholati maktubati wa ma yudkaru ma'aha. Ini menjelaskan masalah waktu-waktunya sholat maktubah dan yang disebutkan di dalam kesertaan dengan sholat. Jadi kita sebelum menjalankan sholat kita tahu sejarahnya sholat. Fasholatu umul ibadati wa mi'rajul mu'minin. Di sholat itu termasuk umul ibadah, itu pokoknya ibadah. Wong lakoni napa mawon ahli sedekah, haji pula balik. Tapi sholat itu diremehaken, itu mboten enten artine. Sebab intinipun itu umul ibadah di sholat ini. Yang pertama kali ditanyakan masalah sholat, kalau sholatnya sudah benar, sholatnya bagus indallah, itu pun tampil. Tapi masalah sholat itu pun boten sae, itu pun boten sae. Itu umur ibadah yang pokoknya pura-pura ibadah. Termasuk sholat ini mi'rajul mukminin. Jadi mi'rate tiang mukmin, mi'rate tiang Islam di sholat ini. Kanjeng Nabi an Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mulai wonten sing berupa alam ruh, enten sing berupa alam musyahadah. Alam musyahadah di perjalanan Kanjeng Nabi mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa niku alam musyahadah. Itu termasuk jasmani. Mulai alam musyahadah atau alam musyahadah. Alam jabarut dan wonten waktu dan di nomor kali itu Mi'raj, Isra Mi'raj berupa ruh. Itu minal musyahadah, mulai alam min alami musyahadah sampai alam gaib, karena sampai minal ghaibil ghaib, itu mulai alam gaib sampai maha gaib, sampai maha gaib. Itu maha gaib niki namung Kanjeng Nabi, sehingga malaikat Jibril ingkang nganter iki pun mboten kiyat, iki khusus kanjeng Nabi. Nah, sehingga kanjeng Nabi diperjalankan oleh Allah niki ibaratnya tiang itu musafir. Sehingga nalikane wangsul kanjeng Nabi itu diparingi oleh-oleh. Ya Rasul, tiang musafir niku biasanya itu nek wangsul niku dibetani gawan. Nah jenengan gawan iki termasuk golongan tiang musafir ingkang dipanggil Gusti Allah. Dewae bali tak paringi oleh-oleh. Lah oleh-oleh niku kangge sinten? Tiang musafir biasa mantuk angsal oleh-oleh dikangge sinten? Dikangge keluargane, kangge tanggane, kangge sinten mawon. Lah Kanjeng Nabi niki nggih asal oleh-oleh kangge umatipun nggih kalih Kanjeng Nabi, kangge Kanjeng Nabi nggih kalih umat Kanjeng Nabi. Inggih punika diparingi Gusti Allah yaitu sholat. Niki merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada Kanjeng Nabi saha umatipun Kanjeng Nabi. Dan ketika beliau Kanjeng Nabi niki diparingi sholat 50 rakaat
Akhirnya wong turun ke langit kan panggih Nabi Musa. Seumpami mboten panggih Nabi Musa, kita niku sing sapa? Sing sapa kita diparingi salat 50 waktu. 50 waktu niki seumpami mboten panggih Nabi Musa, berarti umat Kanjeng Nabi niki nggih nglakoni salat 50 waktu dalam satu hari. Berhubung ten langit sapnem niki ketemu kali Nabi Musa, akhirnya kali Nabi Musa niku kan munggah malih sowan dumateng Gusti Allah nyuwun keringanan sampai bolak-balik dikurangi gasal ngantos gangsal wekdal. Kenapa Nabi Musa niki dalam batinnya dipandang dalam segi batinnya Nabi Musa niku utus Kanjeng Nabi yang bolak-balik sowan dumateng Gusti Allah. Keraton Kanjeng Nabi nalikane sowan pertama ke Allah turun lagi. Lha niku wajibun Kanjeng Nabi niku turun bersinar. Bar ngoten minggah malih nyuwun keringanan turun malih tambah bersinar malih. Jadi naik turun itu sampai yang terakhir itu Kanjeng Nabi sinarnya luar biasa. Niku dalam segi batiniah ngoten niku. Dalam segi zahirnya, dalam segi zahire nggih termasuk at-takhfif, ngringanake umat Kanjeng Nabi. Nah, sehingga nalikane salat niku mantun angsal kenang-kenangan atau angsal garwan salat niki kangge Kanjeng Nabi kangge umate niku dilampahi sakderenge hijrah setiap salat 2 rakaat. 2 rakaat. Salat zuhur, maghrib, isya, subuh niku sedaya 2 rakaat. Sehingga dilampahi dalam satu hari niku 10 rakaat. Niku 10 rakaat. Kalau 50 jadi 50 berarti 100 rakaat. Itu dilakukan setiap sholat itu 2 rakaat. Wakilah maghrib itu sudah mulai awal 3 rakaat. Kemudian setelah itu ada wahyu setelah hijrah ini wastamara ila ma ba'dal hijrati. Setelah hijrah niki Kanjeng Nabi asal wahyu kan nglampahi sholat rubaiyah sing bangsa 4 nggih punika zuhur, asar, isya niki sing bangsa 4 rakaat. Lalu maghrib niki mulai awal itu enten 2 pendapat, terus mengatakan asalnya hanya 2 rakaat, kemudian ada berpendapat lagi itu sudah 3 rakaat. Dan setelah hijrah itu semuanya berubah 4 rakaat, zuhur, asar, isya dan subuh tetap 2. Kemudian maghrib 3 rakaat. Sebenarnya waktu subuh juga dalam keterangan lain itu masih belum. Setelah Isra Mi'raj itu belum dilakukan karena belum tahu kaifiyahnya, belum tahu caranya. Akhirnya diberitahu sholat subuh itu 2 rakaat begini pakai kunut. Ada yang nggak pakai kunut, ya memang Kanjeng Nabi suatu saat itu ada yang dalil yang nggak pakai kunut, ada yang pakai kunut di semonggo. Itu masalah sunnah. Tapi kan sholat wajib kan pakai sholat subuh. Tapi kita sebagai sunnah wal jamaah itu damel sing kunut. Ya, sehingga wonten ibadah sholat itu enten 2 karakter, enten sing berupa jasmani kali rohani. Ya jasmani niku termasuk gerakan sholat, rukuk, sujud, itu termasuk jasmani ini sing kelihatan dan meripat itu. Ya rohani ini termasuk itu sowan dumateng Allah mi'raj. Termasuk munajat dumateng Allah sehingga waktu sholat itu dumateng niku nekaaken zahir batin, khusyuk niku zahire, ya khudu niku batine. Ya khusyuk zahire niku ketinggal anteng sesuai untuk sujud, bahkan khudu niku masalah hati. Ya khudu niku ati sing ilim marang Gusti Allah.
Khusyuk ati iku jenenge khudu, ya dhahir iku jenenge khusyuk. Iku pun kuwi kadang tiyang mengalami salate gak khusyuk. Ya ketok anteng iku khusyuk niku. Khusyuk niku masalah kegiatan sing ten dhahir niku, ten awake niki. Sujud, rukuk, ngadeg sebagai ketok anteng iku khusyuk. Tapi nalikane ten batin masalah batiniah niku khusyuk niku mboten saged sing semerap namung tiyang sing nglampahi kaliyan Allah sebab kadar pahala kangge tiyang sing nglampahi salat niku dalam satu salat itu berapa persen ingatnya pada Allah. Niku hasilnya. Berapa persen ingatnya pada Allah. Ya ilingi 1% itu berarti balani 1% niku wau. Ya ilingi 50% di 50%. Tapi emang kaya kok nggih akeh laline. Salat kurang gitu. Tapi memang sa Allah Akbar mau pimpinan liyane. Tapi dia itu tetap berusaha sehingga paling enak itu dados makmum kok. Paling enak itu dados makmum sebab mboten mikir jumlah rakaat. Makmum niki sebagai berusaha waktu sholat menghadap ke Allah tak pun mboten mikir liyane. Niku karek manut tok. Imam rukuk kalau rukuk pun mboten mikir pira rakaat. Kadang imam berusaha khusyuk ngakhirin apa? Lali rakaat. Akhirnya bingung sholat ini. Iki mau telu rakaat apa? Sekali rakaat akhirnya apa? Ngelirik-ngelirik ning mburi ini. Ngelirik mburi kelihatan kaca lan saged ningali. Dan keramik wonten kok ana sing ngadeg kok berarti niku telu rakaat. Petang rakaat. Niku saged wonten niku. Sing paling enak nggih makmum. Sing enak nggih sebab kepengin khusyuk niku wong berubah berusaha kudu terus wonten ngersanipun Gusti Allah itu pun enak mboten mikir rakaat. Dadi imam itu mikir tapi tanggung jawab. Kata supir kan wonten kudu semerap arah. Mboten semerap arah dinasar terus nggih. Wa mi'rajul mu'minin termasuk mirate tiang mukmin. Maka Nabi mirate nggih diangkat niku wau sowan dumateng Gusti Allah, hijab diilangi akhirnya saged ningali datipun Gusti Allah, terus mirate tiang mukmin yaiku nglampahi salat. Wa munajat rabbil alamin termasuk munajat itu berbisik marang Gusti Allah dengan iya kana dua iya kana stamina. Seumpama dalam sholat itu belum bisa dan ingat yang lain, usahakan pada lafaz iya kana dua iya kana stamina itu ingat pada Allah. Bangun kan gak iso nglakoni sing ndak saliyane itu aja sampai lafaz iya kana dua iya kana stamina itu mboten eling Gusti Allah. Iya kan membutuhkan mungkin panjenengan ya Allah kula nyembah dumateng panjenengan mungkin panjenengan kula nyuwun pertolongan jaluk pitulungane Gusti Allah mungkin Allah kula nyembah mungkin Allah kula nyuwun pitulung enten artine mung ngoten. Wa minal wajib ala kulli mukallafin khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin katabahunna Allah taala ala ibadihi qala sa'il hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa. Kanjeng Nabi dawuh salat 5 waktu ini memang sudah diwajibkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Dan ada yang bertanya, ya Rasul, hal alayya ghairuha? Napa kangge kula enten saliyane 5 waktu niku? Kangge kula saliyane 5 waktu sing wajib ngeten apa mboten? Lah, ora ini. Hanya 5 waktu. Salat 5 waktu ini wajib bagi orang Islam. Kecuali sholat sunnah. Jadi yang wajib itu 5, yang lain itu sholat sunnah. Nah,
Akhirnya perbanyak sholat sunnah apalagi bulan-bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan pun sampai betul terawih, pun sampai betul terawih eman itu. Termasuk eman yang betul terawih itu. Kurang mesti tahun besok itu menangi. Rawahu as-Saikhani. Nah sedikit wonten dawuh farqadha ala ummati. Kang Gusti Allah majibake ing atase umate Kanjeng Nabi. Ala ummati. Farqadha ala ummati atas umat. Maksudnya umat itu sinten? Lah umat iki termasuk umat dakwah. Umat sing diajak Kanjeng Nabi. Umat itu dakwah. Bukan semua umat, tapi umat dakwah, umat yang diajak. Berarti orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi itu yang berkewajiban. Kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi, semua orang kufar, ini nggak wajib. Nggak wajib, tapi besok itu dituntut. Dituntut kenapa tidak melakukan sholat? Sarana sholat kan harus iman Islam, harus Islam. Kalau nggak Islam nggak boleh melakukan sholat, nggak sah. Nah sehingga sholat 5 waktu ini memang bagi umat dakwah, yaitu umat Kanjeng Nabi, ingkang derek Kanjeng Nabi, berarti orang-orang Islam tidak berkewajiban, tapi besok itu ada tuntutan. Kenapa nggak melakukan sholat 5 waktu? Padahal ada Nabi yang terakhir, ada utusan. Itu semuanya itu besok ya. Sekarang kan banyak kan orang yang menghina banyak sekali. Jangan tinggalkan netizen itu antara masalah akidah antara orang muslim dan non muslim itu panas. Kalau lihat komentar itu panas. Orang Islam menumpah batu 5 kali dalam satu hari. Padahal itu sebagai kiblat dikumpulkan orang Islam itu tetap menyembah itu pada Allah. Nah, Ka'bah itu sebenarnya untuk mempersatukan umat Islam. Wa qalu lailatal Isra wa kullu salatin rakatani. Wa minal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailati ad-duhur. Yang pertama itu salat duhur. Salat duhur ki napa kok dilakoni awan. Duhur kok awan kok mboten dalu mawon. Duhur kok awan. Disebabke duhur kata-kata duhur itu pertelo. Duhur itu pertelo ketok ad-duhur waktu duhur panas. Lho panase waktu duhur niku sebagian keterangan itu termasuk uape geni neraka. Uape niku lho dadosi panasin dunya. Kadang saumu panas jam kali 12 niki uape geni neraka. Ad-duhru wa waqtuha idza zalat as-samsu ila masyiri dhilli bisaidin mithlahu ghairu dhillil istiwa. Lah waktu salat zuhur niku nggih mulai lingsire matahari. Mulai zawal lingsire matahari niku sampai bayangan itu sama. Ngeten mawon. Saniki masalah zawal lingsir niku mboten semrat. Masalah lingsir niku enten 3. Lingsire matahari, nggih zawale lingsire matahari niku tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. 1. Kemudian enten lingsire matahari niki la ya'lamuhu illallah wa zawalu ta'lamuhu al-malaika al-muqarrabun. Nah enten sesemrap namun malaikatul muqarrabun. Malaikat sing saged ningali lingsire srengenge. Wa zawalu ta'lamuhu an-nas. Enten sing semerap lingsire srengenge niku menungso. Itu enten 3. Sehingga nalikane pas zawal jam 12 tepat matahari di atas, ini matahari di atas. Terus sing ngandhap iki, ngandhap pas kok enten bayangan itu namanya waktu istiwa.
Waktu istiwa bayangan. Nah cara menghitung waktu sholat zuhur itu waktu istiwa mboten dihitung. Wis penak ngenten mawon. Nah niki pas berdiri, dan ini kan bayangan jam 12 ke atas, jam 12 pas ini enten bayangan itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa. Loh, cara penghitungan waktu zuhur niku nggih setelah waktu istiwa sampai bayangan itu sama dengan barangnya. Sakniki tongkat pas bunyi tentu tongkat 1 meter. Jam 12 pas di sini enten bayangan tongkat 5 cm. Enten 5 cm. Berarti cara penghitungan waktu zuhur dimulai 5 cm niki. 5 cm niku sampai bayangan kali tongkat niki sama. Niku waktu zuhur. Tapi kalau bayangan, misalnya matahari itu di penak ini, seret, pun bingsir, nilai. Nah bayangan ini, nanti waktu zuhur pas begini, waktu zuhur matahari bersinar. Antara ini tongkat 1 meter kali bayangan ini sami, ini waktu zuhur. Kalau bayangan lebih panjang daripada tongkatnya, itu sudah memasuki waktu asar. Nah, sehingga waktu-waktu itu setiap waktu itu pasti ada waktu yang fadilah. Waktu fadilah. Dan ini mau macam-macam tiang itu. Komentar waktu fadilah termasuk waktu fadilah disebutkan masuk awal waktu, seumpama waktu zuhur ini selain waktu istiwa. Waktu istiwa itu belum masih haram, tidak boleh digunakan untuk melakukan sholat. Sholat zuhur waktu istiwa enggak sah, itu haram. Kalau sudah masuk setelahnya itu baru diperbolehkan. Nah waktu fadilah ini kalau waktu zuhur kata Imam Syafi'i ya, waktu zuhur seumpami ada dibagi 4 waktu, lah 1/4 ini waktu fadilah. Waktu fadilah, waktu yang mana sebelum dilakukan pahalanya itu lebih besar daripada yang lain. Nah, waktu fadilah biasanya awalul waktu. Tapi kalau kita lihat masalah seperti ini, kalau kita memilih waktu fadilah, maka nggak ada yang jamaah. Nah sekarang sholat asar jam 3, kurang mementingkan waktu fadilah, tapi semua masih bekerja. Nah akhirnya yang jamaah nggak ada. Padahal kalau jamaah makin banyak yang ikut itu malah lebih baik. Luwih akeh sing jamaah luwih apik. Sehingga akan diantara waktu fadilah, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar berarti yang kedua, waktu yang kedua. Seumpama 1/4 waktu ikhtiar, waktu fadilah, terus 1/4 lagi waktu ikhtiar, dan yang lain itu sudah waktu jawas. Waktu jawas itu nggak akan jawas di bil karoha, enten jawas bila karoha. Jawas itu sing makruh, enten sing boten makruh. Tapi waktu zuhur itu mboten enten jawas bila karoha, mboten enten. Mboten enten bil karoha, mboten enten. Itu yang namanya bila karoha, jawas bila karoha. Terus waktu tahrim itu waktu yang haram. Maksudnya waktu yang haram bagaimana? Waktu ini tidak cukup digunakan untuk melakukan sholat. Dalam wudu, berwonten kelamben pun bukan cukup sholat. Waktu saya ini kasih 5 menit dari wudu dari kelamben seumpama. Dan itu wudu saat itu 3 menit waktu ini pun telas, akhirnya sebagian masuk waktu zuhur, sebagian waktu masuk waktu asar. Ini termasuk waktu tahrim. Itu waktu yang tidak cukup digunakan untuk melakukan
melakukan sholat. Gisi penak niku awak tiyang di tengah-tengah niku tengah-tengah bagaimana orang itu semuanya bisa banyak ke masjid melakukan sholat. Kalau sholat duhur, asar itu mengikuti masyarakat. Karena apa? Karena semuanya masih banyak yang bekerja. Ketika waktu sholat maghrib niku rata-rata awalul waktu. Sholat maghrib niku rata-rata awal. Terus tiang poso itu sedintani nopo. Saniki, sedintani kan adzan. Sedintani adzan tok niku mahon poso niku. Sedintani adzan baru. Tapi nggih ngoten kudu hati-hati. Seumpama waktu maghrib niki kira sak menit tok ben diadani. Niku tanggung jawab muadzin. Tanggung jawab muadzin. Lha kok apa poso muadzin iku apa to nggih? Abot. Jabe napa? Seumpama kirang sak menit, mung kirang 30 detik, 10 detik ngoten nggih, langsung diadani, kok langsung ngombe padahal niku dereng. Oke. Niku abot niku kanggone muadzin waktu poso niku. Kadang muadzin pinter. Niki takok takmire, pun dereng. Pun apa dereng pun, berarti tak jawab takmir nggih. Takmir nyawab jam. Jelas batu nintek. Masih jam, jame batune rada error. Niki batune rada error. Lah niki nggih repot malih. Jadi sing ana iki mboten usah dipres nggih, mboten usah dipres. Mriki disi anu. Sing paling riskan rawan niku malah waktu mendung. Waktu mendung tengah peteng dikirane pun maghrib. Pun maghrib mboten ningali jam wis kaya tolak-tolak wis peteng nih. Padahal petenge krana mendung. Lawan metu. Niki akhirnya diadani. Dadi antian wis seneng wis maghrib. Jam lawan metu. Panjenengan nek HP kan ke atas nih guyonan-guyonan itu. Nggih. Kadang-kadang berkas testing. Ad-duru waktu aida zalat as-samsu ila masiri dilli kulli syai'in. Sama waktu duhur karena ngoten niku. Sakniki enten jam eco cukup enten peraturan betul-betul syarat repot jenengan niku. Tapi di suatu daerah sing mboten enten jauh mboten nggih. Mboten enten jam, mboten enten wis jauh saking masyarakat tengah hutan itu saged niku ningali matahari. Apalagi teng suatu daerah yang mana matahari itu hanya kelihatan hanya berapa jam. Ini sulit untuk mencari sholat 5 waktu itu bagaimana kesulitan. Itu bagaimana di kota gondok awal artinya. Don pun manjing maghrib, don pun manjing isya. Ada don awal. Sampai matahari hanya keluar hanya 6 jam jarak ini. Keluar itu hanya 6 jam. Kalau di Indonesia kan enak, mulai pagi sampai sore sampai terbenam. Nah ini waktu sholat untuk ini seumpama tendara Indonesia ini enak nih termasuk. Pun enten jadwalnya pun enten lengkap, tapi enten daerah yang dalam satu hari kelihatan matahari itu hanya 6 jam. Ini kesulitan untuk mencari waktu sholat 5 waktu. Sehingga bagaimana di singkat hari don prasangka don ini masuk zuhur berarti melakukan sholat zuhur. Itu sakit. Ya orang dulu kan boten mengandalkan peluru PT, kayak peluru PT itu jam 3. Akhirnya setiap peluru PT ini mesti jam 3. Mesti jam 3. Akhirnya dalam 1 jam kemudian ini kadang terus mulai kalau ramjang itu mulai waktu subuh ternyata duhur niku tondo-tondo kabeh niku. Sa'ala Jibrilu hal zalat as-samsu qala la na'am. Qala Kanjeng Nabi nanti tanggep nenten Kanjeng Nabi niki. Niki masalah zawal.
lingsir srengenge mboten enten sing semrap aja Gusti Allah setunggal. Enten sing semrap namung malaikat. Yang ketiga sing semrap manusia. Terus Kanjeng Nabi tangga malaikat Jibril. Hal salat asamsu. Ya malaikat Jibril, napa niki srengenge pun lingsir, pun jawab, pun lingsir. Qala la na'am. Dujabe la na'am. La na'am. Dereng nggih. Ngantuk sakit dereng nggih. Lho jawaban pertanyaan Kanjeng Nabi kali jawabane malaikat niki termasuk kan butuh waktu. Ketika dijawab lah tibae pun jawab. Sebab jawaban itu berserta butuh waktu lah, waktu jawab niki pas bersamaan kali lingsire srengenge. Kali jawab dereng pun lah na'am. Terus ditanggeti malih makna la na'am. Kanjeng Nabi tanggap makna la na'am niku napa? Qala ya Rasulullah qata'at fi falakiha baina qauli la na'am. Di matahari niki berjalan ketika saya mengucapkan la na'am. Berjalan niki dalam waktu 500 tahun. Betul termasuk akal teman-teman ini. Saat ini matahari kali bumi gede matahari, ageng matahari. Bumi ini termasuk planet paling cilik. Bumi planet paling alit, paling